Assalamualaikum warahmatullahi Kasus satu wabarakatuh. aja ya, Bu. Kasus satu ini coachnya Nanawati, coachinya Murni, Siti Murni, pengamatnya Bu Nuril. Kasus satu, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Kita mulai ya. Silahkan coachnya. Coachnya, saya ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Rina. Sini Rina, duduk di sini. Apa kabar Rina? Alhamdulillah baik, Bu. Rina, hari ini kita akan ngobrol. Mungkin agak sedikit lama. Nggak apa-apa kan? Iya, Bu. Rina, Ibu dengar kamu diminta untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Apa benar begitu? Iya, Bu. Tapi saya tidak pede untuk ikut lomba itu. Apalagi lombanya sudah di tingkat kabupaten. Oh, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin Ibu bisa bantu saya. Bagaimana ya caranya biar saya bisa pede, Bu, dan berani ikut lomba bahasa Inggris? Saya mau sebenarnya, Bu, tapi ya itu, saya kurang pede, Bu. Oh, itu masalahnya. Kamu tidak percaya diri untuk ikut lomba berpidato bahasa Inggris itu. Oke, sekarang coba kamu jelaskan ke Ibu, kenapa kamu tidak percaya diri? Padahal yang Ibu tahu, kamu itu sangat berbakat dalam berpidato. Ditambah lagi, bahasa Inggrismu juga bagus, tinggal lagi lebih banyak berlatih saja. Gini Bu, saya takut nanti Bu saya tidak bisa beri hasil yang baik untuk sekolah kita. Saya takut nggak menang Bu. Oh, kalau itu nggak jadi masalah, Nak. Yang penting kita usaha. Jadi, selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk mengikuti lomba tersebut? Saya sudah berlatih juga sih Bu di rumah, berlatih sendiri. Saya hafal pidatonya dan kosakata dan bahasa Inggrisnya. Oh, luar biasa. Bagus sekali itu, Nak. Jadi, apa rencana kamu ke depannya? Rencananya sih saya mau jumpai guru bahasa Inggris saya Bu, Miss Nuril. Mau bimbingan pidato bahasa Inggris kalian sama Miss Nuril. Kan dia guru bahasa Inggris saya Bu. Jadi nanti bisa berlatih pronunciation-nya juga sekalian sama Miss Nuril Bu. Itu rencana saya Bu. Alhamdulillah, Ibu suka sekali dengan apa yang sudah kamu capai dalam diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Rencananya Bu, nanti sore saya mau ke rumah Miss Nuril Bu, meminta beliau bimbing saya pidato bahasa Inggris. Hanya itu saja, ada lagi yang lain? Itu saja lah Bu, paling nanti ajak teman aja lah untuk nemani saya ke sana Bu. Oke, siapa yang membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu ini? Rencana tadi nanti saya mau ajak Isma Bu untuk nemani saya. Isma kan pintar pidato juga Bu. Nah, ini ide yang baik sekali. Yakinlah dengan kemampuan yang kamu miliki. Terus berlatih dan berusaha, insya Allah kamu akan sukses dalam perlombaan nantinya. Alhamdulillah Bu ya Bu, makasih Bu ya. Saya udah lega sekarang Bu. Insya Allah nanti saya akan latihan dan bimbingan sama Miss Nuril Bu. Makasih Bu ya. Sama-sama Nak. Dari kasus satu, saya sebagai pengamat akan menyampaikan hasil pengamatan selama coaching dengan coach berlangsung tadi. Baik, untuk yang tujuan untuk umpan balik kasus satu di sini tujuannya itu sudah baik. Coach sudah menyampaikan pembuka coachingnya dengan coach, dan coach juga sudah dapat menyampaikan tujuannya yang diinginkan, yang akan dicapai dalam diskusi ini. Kemudian untuk identifikasi, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coach untuk memberi responnya. Kemudian untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, yaitu pengambilan keputusan mandiri oleh coach.
Coach menuntun coachi untuk menjelaskan rencananya ke depan dalam menyelesaikan permasalahannya terkait rasa ketidakpercayaan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam tanggung jawab di sini saya lihat sudah baik, sudah sangat baik. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksinya ke depan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Gimana Gimana kita kita lanjut kasus kedua ya? Sekarang kita lanjut kasus kedua ya. Ya, kasus kedua ini yang bertindak sebagai coach adalah saya, Siti Murniati, bertindak sebagai coach adalah Miss Nuril, dan sebagai pengamat Ibu Nana. Nah, kasus 2, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Oke, langsung ya, kita action ya. Koci, silakan mulai duluan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk, Nak, sini. Duduk, ini silakan duduk. Ya, Bu, terima kasih. Nak Nuril, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat kurang semangat dalam belajar. Dan Ibu perhatikan juga kamu kurang bergaul dengan teman-teman belajarmu. Jika kamu ingin bercerita, Ibu siap kok mendengarkan. Iya sih, Bu. Akhir-akhir ini saya sedikit ada masalah, makanya saya mau curhat nih sama Ibu. Saya senang sekali jika Ibu bersedia mendengarkannya. Oh, Ibu selalu siap mendengarkan masalah kamu, Nak. Jadi, apa nih kira-kira yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus, selain solusi, apa lagi? Ada lagi? Hanya itu aja sih, Bu. Saya cuma ingin curhat untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Begini, Bu. Kalau begitu. Saya tidak tahu keputusan saya ini benar atau tidak. Sehingga membuat saya bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, begitu. Ya, baik. Nah, coba deh kamu deskripsikan dulu gimana perasaan kamu itu. Biar Ibu bisa nanti kita sama-sama mencari solusinya. Oke, Bu. Saya kadang-kadang merasa tidak nyaman nih, Bu. Oh, tidak nyaman? Tidak nyaman bagaimana maksudnya, Nak? Saya merasa seperti diperlakukan kurang adil, Bu. Kurang adil. Kurang adil oleh siapa? Oleh temanmu atau oleh gurumu? Sama siapa ya? Ya, nggak apa-apa. Coba cerita aja kok sama Ibu. Kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Nggak usah takut ya. Nanti kita akan cari solusi yang bersama. Ayo, Nak, cerita. Ya, Bu. Semenjak Bu Murni membuka les privat matematika, saya merasa Bu Murni itu bersikap kurang adil terhadap saya, Bu. Oh, iya. Jadi, kenapa kamu berpikir demikian, Nak? Apa alasan kamu? Teman-teman saya yang ikut les, mereka selalu mendapat nilai di atas saya, Bu. Padahal saya sudah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, Bu. Oh, jadi menurut kamu nilaimu rendah saat pelajaran dengan Bu Murni karena kamu tidak ikut les privat. Benar demikian? Sepertinya seperti itu sih, Bu. Selain itu, Bu. Selain itu, Bu, Bu Murni itu sering kali nyindir-nyindir siswa yang tidak ikut privat dengannya kalau lagi di kelas, Bu. Oh, mungkin itu juga yang buat kamu merasa kurang nyaman di kelas ya, Nak ya? Jadi kalau begitu, berarti itu juga yang menjadi kamu salah satu sebab kurang bergaul dengan teman-teman kamu ya? Iya, Bu. Oh, begitu. Kira-kira ada sebab lain nggak yang buat kamu nggak nyaman lagi? Yang lain sih tidak ada, Bu. Cuman itu aja sih.
Oke. Jadi dari penjelasan kamu tadi kan bisa Ibu simpulkan bahwa rasa tidak nyaman kamu itu muncul karena kamu tidak les privat, sehingga kamu merasa minder dengan teman-temanmu yang les privat. Bukan begitu? Ya Bu, semuanya berawal karena saya tidak ikut les privat Bu. Itu sih awal permasalahannya. Oke. Nah, kalau begitu kan, Nak, apa yang akan kamu lakukan beberapa hari ke depan untuk mengatasi masalah kamu ini? Inilah yang membuat saya bingung Bu. Saya bingung harus memulai dari mana nih Bu. Bisa Ibu cari solusi sih Bu. Ya, baik. Kalau dari penjelasan kamu tadi, apa sih yang menjadi prioritas pertama menurut kamu? Saya akan bertemu Bu Murni Bu. Lalu saya akan menjelaskan alasan kenapa saya tidak ikut les privat. Wah, itu menurut Ibu keputusan yang sangat tepat, Nak. Bagus sekali. Setelah kamu menemui Ibu Murni, apa lagi yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan lebih belajar dengan giat lagi, agar saya tidak tertinggal dengan teman-teman yang ikut les, Bu. Wow, sangat menarik itu. Nah, terus untuk memperbaiki hubungan dengan teman-teman sekelasmu, rencananya apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman, Bu. Karena sebenarnya masalah itu ada sama saya. Karena saya merasa suka minder, Bu. Nah. Dari diskusi ini, apa kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan nantinya? Saya akan mencoba bertemu Bu Murni, kemudian menjelaskan alasan saya tidak ikut les. Terus saya juga akan belajar dengan giat agar saya tidak tertinggal dari teman-teman yang ikut les. Dan kemudian memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman sekelas, Bu. Bagus sekali. Ibu senang sekali dengan apa yang kita capai dalam diskusi ini. Nah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Rencananya sih Bu, hari ini saya akan menemui Bu Murni untuk menjadwalkan pertemuan saya di lain waktu. Wah, bagus itu. Siapa yang akan membantu kamu menjalankan komitmen kamu ini? Rencananya saya akan minta tolong dengan teman saya yang bernama Nana, supaya membantu saya dalam belajar, juga membantu saya memperbaiki hubungan dengan teman-teman, Bu. Wah, good idea ini. Ini ide kamu ini bagus sekali, Nak. Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Tetap berusaha ya. Yakin kamu pasti bisa. Jadi tetap semangat. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Baik, silakan Ibu pengamat. Alhamdulillah kita sudah tampil pada kasus kedua. Di sini saya bertindak sebagai pengamat untuk umpan balik pada kasus kedua ini. Di sini langkah dalam model Tirta yang pertama adalah tujuan, yaitu di situ menyampaikan tujuan coaching. Alhamdulillah sudah sangat baik, sudah nampak. Pada tahap ini coach sudah dapat menyampaikan tujuannya yang hendak dicapai. Coach juga sudah dapat menyampaikan tujuannya yang ingin dicapai dalam diskusi ini. Yang kedua, langkah identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini juga sudah sangat bagus. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar. Jadi pertanyaan-pertanyaan pembalik yang diberikan itu bisa mengarah pada identifikasi potensi coach pada masalah yang sedang dihadapi. Nah, langkah yang ketiga, rencana aksi juga sudah sangat bagus di sini. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach menuntun coach untuk menjelaskan rencananya ke depan dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, padata, yaitu tanggung jawab dalam hal memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Alhamdulillah sudah sangat baik dalam hal ini. Pada kasus kedua ini, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai
komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya ke depan. Demikian saja tanggapan umpan balik dari saya sebagai pengamat. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu pengamat. Berarti sekarang kita bisa lanjut ke kasus 3. Ya, silakan yang kasus 3. Oke. Untuk yang kasus 3, yang jadi coach adalah saya sendiri. Kemudian yang menjadi coachinya adalah Bu Nana. Dan yang menjadi pengamat adalah Bu Siti. Di kasus 3, saya akan membacakan kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Dan pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Nah, sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Nuril. Bu Nana, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi saya lihat dalam 2 hari ini Ibu sedikit agak bingung. Ada apa ya Bu? Kelihatannya Bu, sebenarnya saya butuh teman untuk berbagi dan mencari solusi tentang masalah saya. Ibu punya waktu nggak? Sebagai teman yang baik, tentu dong saya selalu punya waktu untuk Ibu. Sebenarnya pada saat saya disupervisi kemarin, saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena laporan pengawas gara-gara saya dalam mengajar tidak menggunakan buku teks. Pada saat itu, saya beralasan bahwa saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum, meskipun saya tidak menggunakan buku teks, tapi agaknya beliau tersinggung. Terus, apa rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Rencananya, saya akan menjumpai kepala sekolah untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Tepat sekali rencana Ibu. Dengan bertemu dengan kepala sekolah, apa yang hendak Ibu sampaikan atau apa yang hendak Ibu inginkan dalam kasus ini? Saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa yang saya lakukan itu sudah benar. Seorang guru itu harus bisa memodifikasi bahan ajar dari berbagai sumber dan media. Kadang-kadang dalam menyampaikan bahan ajar, saya menggunakan YouTube, buku teks, bermain game, bermain peran, atau kadang-kadang saya membawa anak-anak keluar kelas untuk belajar di taman. Karena saya lihat anak-anak suka bosan bila harus selalu melihat buku teks. Ibu punya solusi nggak bagaimana caranya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah? Oh, jadi Ibu mengharapkan solusi dari diskusi ini ya. Apakah Ibu sudah menyiapkan bahan ajar yang tepat saat Ibu mengajar? Sudah Bu, mulai dari RPP, tujuan pembelajaran, media. Pada saat itu, saya menggunakan media PowerPoint dan di PowerPoint tersebut sudah mencakup semua materi ajar dengan lengkap, bahkan untuk tugas kelompok sekalipun. Cuma masalahnya, saya tidak menggunakan buku teks saja, Bu. Menurut saya, apa yang Ibu lakukan itu sudah benar. Ibu bisa memanfaatkan berbagai media, mengenal siswa pada yang namanya IT di era global seperti ini. Terus pada saat Ibu mengajar, Ibu punya kendala atau hambatan enggak, Bu? Enggak sih, malahan anak-anak sangat antusias dalam belajar dan merasa senang dalam belajar. Wah, itu sangat luar biasa sekali, Bu. Bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada Ibu dan anak-anak. Terus,
Bagaimana dilihat dari hasil belajar siswanya, Bu? Apakah ada peningkatan? Saya lihat malah anak-anak lebih giat, baik bekerja secara individu maupun berkelompok. Apalagi hasil diskusi mereka saya pajang di dinding kelas. Ada gallery walk-nya atau window shopping. Supaya anak-anak bisa melihat dan memberi saran serta masukan terhadap pekerjaan temannya. Bagus dong, Bu. Anak terlihat lebih senang dan termotivasi dalam belajar sehingga tercapai kompetensi sosial emosionalnya dari pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira kita harus berdiskusi nih, bagaimana menyampaikan persoalan ini kepada kepala sekolah. Terus, apa komitmen Ibu ke depan? Saya akan secepatnya menjumpai kepala sekolah saya bahwa sebenarnya saya sudah menyiapkan semua bahan ajar, mulai dari RPP-nya, tujuan pembelajarannya, medianya, serta tugas yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, dalam hal ini saya akan meminta wakil kurikulum untuk menemani saya nantinya, Bu, menjumpai kepala sekolah. Oke, alhamdulillah. Ternyata Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan dari solusi masalah ini. Sudah, Bu, nanti saya akan menjelaskan semuanya pada kepala sekolah bahwa apa yang saya kerjakan itu sudah sesuai sebenarnya dengan kurikulum. Biar nanti kepala sekolah yang menyampaikan pada pengawas, biar enggak terjadi miskomunikasi baik dengan rekan sejawat ataupun dengan pengawas. Saya hanya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Oke, jangan lupa Ibu juga menyertakan hasil belajar siswa dan mungkin ada rekaman atau foto-foto saat Ibu mengajar kemarin sebagai bukti fisik bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan membawa dampak untuk hasil belajar serta memotivasi siswa dalam minat belajarnya. Baik, Bu, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Wah, selamat Bu ya, semoga berhasil. Nantinya kita bisa membuka hati dan pikiran pengawas serta kepala sekolah bahwa Ibu pada saat mengajar sudah memaksimalkan segala potensi yang dimiliki siswa serta sangat baik untuk kemajuan siswanya. Terima kasih Bu ya sudah mau berdiskusi dengan saya, sudah mau mendengar segala permasalahan saya. Oke, sama-sama Bu Nana. Terima kasih. Ya, kembali. Ya, baik. Terima kasih atas penampilan dari coach dan coachi untuk mempraktekkan kasus 3 dengan tahapan Tirta ini. Bagus sekali penampilan ibu-ibu berdua nih ya. Baiklah, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan observasi saya terhadap praktek coaching yang telah dilakukan untuk kasus 3 ini. Nah, adapun pada tahap yang pertama yaitu tujuan, untuk umpan balik praktek coaching untuk kasus 3 ini saya perhatikan sudah baik sekali dan untuk tujuannya juga sudah baik apa yang dilakukan oleh Bu Nana dan Bu Nuril. Mereka sudah sangat terbuka satu sama lainnya. Seperti coach sudah menyampaikan pembuka coachingnya dengan coachee dan coachee sudah mendiskusikan tujuan apa yang hendak dicapai dalam pertemuan itu. Nah, untuk tahap identifikasi, berdasarkan amatan saya, pertanyaan-pertanyaan coach yang diberikan juga bersifat terbuka dan sangat bersahabat, sehingga mampu mengeksplorasi jawaban coachee dengan lancar dalam menyampaikan permasalahannya. Selanjutnya, pada tahap rencana aksi, dari hasil pengamatan tadi, pertanyaan-pertanyaan coach sudah mampu membimbing dan mengiring pengambilan keputusan mandiri oleh coachee. Coach menuntun coachee untuk menjelaskan rencananya ke depan dalam menyelesaikan permasalahannya, hal apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir pada tahap tanggung jawab, ini juga sudah sangat baik saya perhatikan. Coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi
rencana aksi nyatanya ke depan. Sehingga coach mau melakukan apa yang disarankan oleh coachnya. Nah, demikian hasil pengamatan saya untuk kasus 3. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Nana dan Bu Nuril ya. Ya, alhamdulillah ya. Sudah selesai mempraktikkan 3 kasus. Bagaimana selanjutnya ini? Kembali ke room kita, ke room utama. Berarti ini udah bisa live ya.